مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Kemudian qala Sultan al-Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail Syarah Sama'il. Ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Ma min baitin, tidaklah ada rumah, au masjidin atau masjid, au mahallatin atau tempat, guri'a fihi maulidin Nabi SAW, dibacain maulid Nabi. Tidak ada rumah atau masjid atau tempat dibacakan maulid Nabi SAW illa huffatil malaikah, kecuali malaikat mengelilinginya. Ya, bi ahli dzalikal makan, sekeliling daripada tempat tersebut. Wa ammahumullah birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya di tempat itu. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala sinarkan, cahayakan tempat tersebut. Ya. Dan siapa malaikat? Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Apa yang mereka lakukan? Fa inhum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi SAW. Mereka beristighfar kepada orang-orang yang hadir dari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa qala ma min muslim, tidaklah setiap muslim guri'a fi baitihi maulidin Nabi SAW, dibacakan di rumahnya maulid Nabi, illa rafa'allah ta'ala al-ghahta. Ini penting, makanya mohon maaf saya ngambil waktu terlalu panjang, tapi ini yang terakhir memang yang paling penting. Apa kata beliau? Imam Jalaluddin As-Suyuti ini yang bilang. Tadi pertama kita balik lagi, siapa orang baca maulid Nabi SAW di rumahnya, kata beliau illa rafa'allah ta'ala al-ghahta. Pertama, Allah akan angkat dari rumahnya, keluarganya kekeringan. Insya Allah nggak ada airnya kekeringan, sumurnya bakal airnya keluar. Terus apa lagi? Rafa Allah Ta'ala al-waba, dan Allah akan angkat yang namanya wabah. Jadi kita nih yang sekarang lagi ketakutan dengan wabah, kebingungan dengan wabah, pengen wabah ini diangkat, nih caranya baca maulidnya Nabi Muhammad. Insya Allah berkah nih bulan maulid, di mana-mana maulid, di majalis-majalis maulid, Allah angkat wabah, bala, corona, virus semua diangkat sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus apa lagi? Wal harq, dan Allah jauhin tuh rumah gitu dari kebakaran. Insya Allah orang yang rumahnya baca maulid nggak kebakaran. Saya pernah waktu tinggal di Kebon Jeruk, pernah sempet masak air, mau bikin teh, tapi saya tinggal keluar, jadi lupa itu. Mobil keluar, waktu sampai luar orang kampung nelfon, Beb, kayaknya ada asap di belakang. Yang benar, iya, coba tolong. Saya teleponin, ada jamaah majelis, tolong dong dibantuin, dilihatin. Ternyata benar tuh, bakar tuh. Tapi subhanallah, bakarnya cuma begitu dong. Kalau pikir-pikir, wah ini sih udah bisa merembet semua. Tapi apa? Berkah kita bacain maulid Nabi Muhammad. Insya Allah rumah kita bacain maulid Nabi SAW. Nggak ada tuh. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, diangkat sama Allah tuh. Kemudian apa lagi? Wal afat, kehancuran, nggak ada. Wal baliyat, wabak, bala, nggak bakal diturunkan di rumah orang yang baca maulidnya Nabi Muhammad. Wan nakabat, kegelisahan, nggak bakal dikasih kegelisahan orang yang di dalam rumah dia baca maulid Nabi Muhammad. Makanya kalau ada yang sumpek, ada yang jenuh, ada yang apa lagi, gelisah, coba baca maulidnya Nabi Muhammad, baca maulidnya Rasulullah di rumah, insya Allah. Wal bughd, dan kebencian dari sifat diri kita diangkat sama Allah. Wal higid, wal hasad, hasad dari kedengkian. Wa aini su, dari pandangan yang jelek, dari ain, penyakit mata, orang lihatnya nggak enak aja. Ya, walusus, dari rampok. Ya, an ahli dzalikal bait, dari penghuni rumah tersebut, semua dijaga sama Allah, dirinya yang baca dan penghuni rumah. Yang paling hebat lagi, fa idza mata, kalau meninggal dunia ini orang yang baca maulid di rumahnya, hawwanallahu taala alaih, Allah mudahkan untuknya alaihi jawab munkar wa nakir, nanti di dalam kubur dimudahin sama Allah untuk bisa menjawab malaikat munkar dan nakir. Makanya Lu Habib Mundir sering ceritakan tentang keadaan di dalam kubur. Kita sebelum ditanya sama malaikat munkar nakir, yang pertama ditanya,
sosok seseorang kenal apa enggak? Kalau kita baca maulid Nabi pasti kita kenal. Karena sosok yang ditunjukin sama kita di dalam kubur adalah Nabi Muhammad. Gimana kita mau kenal kalau kita nggak pernah baca maulidnya Nabi Muhammad atau sejarahnya Nabi Muhammad? Yang terakhir lagi, wa kana fi maq'ati sidq inda malikin muqtadir, dan dia bakal diberikan kedudukan di kedudukan yang tinggi ya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang baca maulid mulia. Makanya masyayikh kita, para habaib kita, para ulama kita selalu nekenin pembacaan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dari semua yang disebutkan, kata Dr. Syekh Ali Jumaah, beliau berkatakan nggak ada satupun ulama, kubarul ulama, pembesar ulama yang mengatakan maulid itu haram atau maulid itu nggak boleh. Semua tuh tadi kita sebutkan dari keistimewaan menganjurkan kita untuk membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Terakhir pesannya, hidupkan nih bulan maulid dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Baca maulid sempetin, nggak di majelis, di rumah. Kalau bisa sempetin di rumah, biar sekali kita buka maulid dia ulami baca. Jamaah ada yang punya bukunya, baca di rumah, sempetin. Biar berkah rumah kita, biar dijaga, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari wabah, dari penyakit, dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan, yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan berkah maulid malam hari ini dan maulid yang kita baca di setiap tempat, Allah lindungi kita, Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Dan kita minta sama Allah seperti doa yang disampaikan oleh guru mulia kita, ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdaus. Ya Allah, kumpulkanlah kami. Baca maulid nih, yang kami sebut nama kekasih kami, nama Nabi Muhammad. Harapan kami, kumpulkanlah kami dengan Nabi Muhammad SAW, kecintaan kami di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di akhir